Saya akan menjelaskan mengenai analisis konsep fisika pada mesin perahu selerek di Pantai Muncar, Banyuwangi. Next. Nah, sebelum kita masuk ke konsep fisik, menganalisis konsep fisika pada mesin perahu selerek, saya akan sedikit menyinggung terkait kearifan lokal. Kearifan lokal itu merupakan segala sesuatu yang menjadi ciri khas dari suatu daerah, baik itu makanan, adat istiadat, maupun upacara daerah. Secara etimologi, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Kearifan lokal juga disebut sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat atau local knowledge, dan kecerdasan setempat atau local genius. Next. Saya akan membahas sedikit mengenai etnofisika. Etnofisika itu adalah hubungan antara budaya dengan konsep fisika yang ada. Etnofisika berkaitan dengan pengetahuan yang berasal dari budaya yang dapat berperan sebagai dasar untuk membangun konsep dan realitas yang menghubungkan budaya dengan pengetahuan fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau menganalisis yaitu konsep fisika pada budaya yang ada di Banyuwangi yaitu perahu selerek. Nah, Kabupaten Banyuwangi itu memiliki banyak sekali kearifan lokal yang tertuang di dalam berbagai seni, budaya, tradisi, ataupun artefak. Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya ialah perahu selerek. Perahu selerek tepatnya berada di pelabuhan yang ada di Kecamatan Muncar. Mesin dari perahu selerek itu berkaitan erat dengan konsep fisika yaitu efek Doppler. Nah, efek Doppler adalah gejala perbedaan frekuensi gelombang yang diterima oleh pengamat atau pendengar terhadap frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh sumber gelombang. Efek Doppler dapat terjadi ketika terdapat gerak relatif antara pengamat atau pendengar dengan sumber gelombang. Next. Gejala efek Doppler ini pertama kali diperkenalkan atau dijelaskan oleh seorang ilmuwan dari Austria yang bernama Christian Doppler pada abad ke-19. Oleh karena itu, gejala ini dinamakan dengan efek Doppler. Pada efek Doppler ini terdapat dua kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu ketika sumber bunyi diam dan pendengar atau pengamatnya bergerak. Kondisi yang kedua yaitu ketika sumber bunyinya bergerak dan pengamat atau pendengarnya diam. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pendengar, sedangkan mesin pada perahu selerek itu bertindak sebagai sumber bunyi. Mesin perahu selerek atau sumber bunyi dalam keadaan diam, sedangkan peneliti atau pendengarnya itu dalam keadaan bergerak, itu didapatkan bahwa gerakan peneliti atau pendengar dapat mengubah frekuensi pendengar ketika menangkap gelombang. Dan ketika peneliti atau pendengar dalam keadaan diam, sedangkan mesin perahu selerek atau sumber bunyinya bergerak, itu didapatkan bahwa gerakan perahu selerek atau sumber bunyi tersebut juga mengubah frekuensi pendengar ketika menangkap gelombang. Nah, jadi ketika terjadi pergerakan atau gerak relatif antara perahu selerek atau dan sumber bunyi, nah itu maka juga terjadi perubahan frekuensi yang oleh pendengar. Next. Sebelum kita mengulik lebih dalam konsep fisika yang ada pada perahu selerek ya, saya akan menyinggung sedikit atau membahas sedikit mengenai sejarah dari perahu selerek. Perahu selerek itu biasanya dibuat berpasangan, yaitu ada perahu laki-laki dan perempuan, di mana keduanya itu memiliki motif yang hampir sama atau kembar. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping ya. Nah, perbedaan dari perahu selerek laki-laki dan perempuan itu terletak pada ukurannya, yang mana perahu selerek laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan perahu selerek perempuan. Nah, selain ukurannya yang berbeda, perahu selerek ini juga fungsinya berbeda. Nah, perahu selerek perempuan itu biasanya yang membawa jaring ikan ketika nelayan mencari ikan. Bentuk fisik dari perahu selerek ini sangat unik. Warna dan motifnya pun juga sangat menarik, yang mana motifnya itu menggambarkan sebuah karya seni dan budaya masyarakat setempat. Ornamen dan hiasan yang ada di perahu selerek itu juga berkaitan dengan simbol-simbol agama dan adat tertentu sesuai dengan yang dianut oleh pemilik dari perahu selerek itu. Pada bagian depannya itu terdapat singgasana untuk juragan laut. Bentuknya berbagai macam. Nah, untuk kursi singgasananya itu terletak di bagian atas dengan penyangga satu tiang kayu.
seperti pada gambar ya, itu kan ada kayak gambar kursi yang ada motif-motifnya. Nah, itu tempatnya juragan laut ketika mencari ikan. Jadi juragan lautnya atau yang pemilik kapalnya itu duduk di kursi itu, di atas. Nah, nelayan beranggapan bahwa tanggungan diberi sentuhan keindahan, gambar-gambar motif seperti itu, dan menjadi tempat yang istimewa. Oleh sebab itu, yang menduduki kursi singgasana itu hanya juragan lautnya. Sedangkan untuk awak kapalnya itu duduknya di bagian bawah yang ada di perahu selarik itu. Jadi di bawahnya kursi itu. Nah, perahu selarak itu merupakan perwujudan dari budaya laut. Kata selarak itu sendiri berasal dari jenis alat tangkap yang digunakan, yaitu jaring dengan sistem operasi. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya, itu gambar dari perahu slerek. Next. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konsep fisika. Konsep fisika apa sih yang ada di dalam perahu slerek itu? Nah, ternyata pada mesin perahu slerek itu, itu ada kaitannya loh dengan konsep fisika. Konsep fisika apa? Konsep fisika yaitu efek Doppler. Nah, yang mana pada efek Doppler itu sendiri terdapat dua kondisi. Yang pertama yaitu ketika sumber bunyi diam dan pengamatnya bergerak. Yang kedua yaitu ketika sumber bunyinya bergerak dan pengamatnya diam. Nah, kondisi yang pertama itu ketika sumber bunyinya diam dan pengamat bergerak. Jadi di sini itu perahu seleraknya itu diam dengan menyalakan mesinnya itu ya. Jadi mesinnya menyala, tetapi perahu selarnya ini tidak berjalan. Perahu selarnya hanya diam di tepi pelabuhannya itu. Kemudian untuk penelitinya atau pengamatnya ini yang bergerak mendekat atau menjauhi perahu selar itu. Nah, ketika penelitian kemarin didapatkan data dari hasil penelitian seperti yang tercantum pada layar. Nah, untuk datanya seperti yang ada di layar itu ya. Nah, ketika pendengarnya mendekati sumber bunyi atau ketika peneliti itu bergerak mendekat ke perahu selarnya, maka kecepatan pendengarnya itu bernilai positif. Yang mana kan aslinya kan rumus dari efek Doppler sendiri itu kan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, ketika pendengarnya ini bergerak mendekati sumber bunyi atau bergerak mendekati mesin dari perahu selarek ini, maka Vp-nya bernilai positif. Sehingga dirumuskan Fp sama dengan V ditambah Vp dibagi V ditambah Vs dikali Fs. Yang mana Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar ketika pendengar ini bergerak mendekati perahu selarat. Sama dengan V ini adalah kecepatan bunyi di udara yang mana ketika pada suhu 30 derajat Celcius itu kecepatan bunyi di udaranya sebesar 348 meter per sekon ditambah dengan Vp atau kecepatan pendengar ketika mendekati perahu selarat atau ketika mendekati sumber bunyi itu sebesar 0,67 dibagi 348 ditambah 0. 0 ini VS-nya ya, VS kecepatan sumber bunyi. Karena kan di sini sumber bunyinya atau perahu selarnya ini kan diam, jadi kecepatannya ya tetap 0 gitu. Dikali dengan Fs, frekuensi sumber bunyi, frekuensi dari mesin perahu selar itu yang telah kita ukur menggunakan alat yang kalau nggak salah namanya frekuensi level meter, level counter gitu. Nah, itu diperoleh sebesar 1832,4198 Hz. Nah, masuk ke perhitungan sehingga didapatkan frekuensi bunyi yang didengarkan oleh pendengar ketika pendengar bergerak mendekati sumber bunyi atau bergerak mendekati itu sebesar 1835,9014 Hz. Next. Nah, ketika pendengar ini bergerak menjauhi perahu selerek, bergerak menjauhi sumber bunyi, maka Vp-nya ini bernilai negatif. Sehingga dirumuskan Fp sama dengan V dikurangi Vp dibagi V dikurangi Vs dikali Fs. Vp sama dengan 348 dikurangi Vp-nya atau kecepatan pendengar ketika menjauhi sumber bunyi itu sebesar 0,83 dibagi 348 dikurangi 0 dikali frekuensi sumber bunyinya 1832,4198 Hz. Sehingga diperoleh frekuensi bunyi yang didengarkan oleh pendengar ketika pendengar bergerak menjauhi perahu selarat atau menjauhi sumber bunyi itu sebesar 1828,0220 Hz.
Untuk kondisi yang kedua yaitu ketika sumber bunyi bergerak dan pendengar diam. Di sini perahu selernya ini yang bergerak, sedangkan penelitinya diam di tepi pelabuhannya. Jadi perahu selernya yang bergerak menjauhi atau mendekati pendengar, mendekati peneliti. Didapatkan data dari hasil penelitian seperti pada layar. Nah, kondisi yang pertama itu ketika sumber bunyinya mendekati pendengar. Jadi ketika perahu selernya itu bergerak mendekati peneliti, maka VS-nya atau kecepatan sumber bunyinya itu bernilai negatif. Sehingga dirumuskan FP sama dengan V dikurangi VP dibagi V dikurangi VS dikali FS. FP sama dengan 348 dikurangi VP itu tadi kecepatan pendengar, karena di sini pendengarnya itu dalam kondisi diam, maka kecepatannya 0 dibagi V kecepatan bunyi di udara 348 dikurangi VS-nya atau kecepatan sumber bunyinya ketika mendekati pendengar itu sebesar 0,67 dikali frekuensi sumber bunyinya atau FS-nya 1832,4198 Hz, sehingga diperoleh frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar ketika perahu selernya bergerak mendekati pendengar atau ketika sumber bunyi mendekati pendengar itu sebesar 1835,9014 Hz. Next. Nah, ketika sumber bunyinya menjauhi pendengar atau ketika perahu selernya itu bergerak menjauh dari peneliti, maka VS-nya atau kecepatan sumber bunyinya, kecepatan perahu selernya ini bernilai positif. Sehingga dirumuskan FP sama dengan V ditambah VP dibagi V ditambah VS kali FS. FP sama dengan 348 ditambah 0 dibagi 348 ditambah VS, kecepatan sumber bunyi ketika bergerak menjauhi pendengar, sebesar 0,86 dikali frekuensi sumber bunyinya 1832,4198 Hz. Sehingga diperoleh frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar ketika perahu selernya bergerak menjauhi pendengar atau ketika sumber bunyi menjauhi pendengar. Itu sebesar 1827,8388 Hz. Next. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari olah data yang sudah diperoleh setelah penelitian ya, maka didapatkan kesimpulan bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan semakin besar ketika peneliti atau pendengar itu bergerak mendekati atau berada di dekat mesin perahu selerek. Dan frekuensi yang didengar oleh pendengar atau peneliti itu akan semakin kecil apabila peneliti atau pendengar itu bergerak menjauhi atau berada jauh dari mesin perahu selerek. Hal tersebut berkaitan dengan konsep fisika efek Doppler. Jadi, konsep fisika yang ada pada perahu selerek ini yaitu konsep fisika efek Doppler yang mana terjadi perbedaan frekuensi ketika ada gerak relatif antara sumber bunyi dengan pengamat atau pendengar. Yang mana ketika sumber bunyinya itu bergerak mendekati pendengar atau pendengarnya yang bergerak mendekati sumber bunyi, itu frekuensi yang didengarkan oleh pendengar itu akan semakin besar. Sedangkan ketika sumber bunyinya ini bergerak menjauhi pendengar atau yang pendengarnya ini yang bergerak menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan semakin kecil. Sekian penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.